Di tempat terpisah, para pelajar yang berada di dua desa yakni Desa Neglasari dan Bantar Panjang, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, viral di jejaring maya lantaran harus bertaruh nyawa menyeberangi Sungai Cikaso dengan cara bergelantungan di jembatan gantung yang hampir putus untuk bisa sampai ke sekolah mereka. Musabab jembatan ini rusak lantaran disapu banjir bandang beberapa bulan lalu dan hingga kini belum diperbaiki. Meski kondisinya sudah sangat memprihatinkan dan bahkan tak layak untuk dipergunakan, jembatan tetap menjadi akses utama bagi warga yang ingin menyeberang dari Desa Neglasari ke Bantar Panjang maupun sebaliknya demi menghemat waktu. Takut. Terus cara jalannya gimana? Pegangannya kemana? Besi. Sakit katakan. Murid saya banyak sekali, selain murid saya juga banyak anak didik yang lain yang menggunakan akses ini dari mulai PAUD, Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah, SMK, SMA, Aliyah, MTS, SMP. Itu tuh bahaya banget loh, itu mempertaruhkan nyawa. Itu sebayangin nggak ya kalau keluarga kita sendiri seperti itu atau anak kita sendiri seperti itu kan kasihan. Cari alternatif jalan lain yang tidak bahaya seperti itu. Oke lah mungkin lebih jauh, tapi kan keselamatan nyawa lebih penting loh daripada kita harus melewati jembatan yang rusak itu. Tentu saja kondisi ini cukup mengkhawatirkan melihat para pelajar bergelantungan di sisa besi pijakan jembatan karena bisa saja terjadi hal-hal yang tak diinginkan seperti terjatuh ke aliran sungai berarus deras tersebut. Tak ada pilihan lain selain bergelantungan di sisa besi jembatan. Jika dipaksakan lewat jalur lain, jaraknya mencapai 10 km dan akses jalannya pun kurang memadai. Iya betul, akses ini sangat dibutuhkan sekali oleh warga. Perasaan saya untuk melewati jalan ini hati berdebar-debar, juga tidak tenang ya, tidak tenangnya takut saya nyemplung atau anak saya itu takut ke bawah, takut terjadi sesuatu aja. Maka ketika anak-anak ditanya, hati-hati lebih baik diantar oleh orang tuanya daripada harus menyeberang ke sini. Karena apa? Karena kita antisipasi ada sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, kalau masukan untuk pemerintah setempat, mungkin ada baiknya untuk segera dibuatkan fasilitas yang mendukung pendidikan anak-anak ini. Karena bagaimanapun anak-anak ini adalah calon pemimpin masa depan yang fasilitas pendidikannya harus kita pikirkan gitu. Di lain peristiwa, Aditya Zoni lewat tim kuasa hukumnya masih terus mengupayakan hak asuh atas anak dari pernikahannya dengan Yasmin Oi. Adit akhirnya secara resmi memasukkan gugatan rekonvensi terhadap Yasmin untuk memperjuangkan hak asuh anak. Lantas benarkah sebelum mengajukan rekonvensi, pihak Adit telah melakukan komunikasi terhadap kubu Yasmin? Lantas benarkah sejatinya Adit tak ingin melakukan gugatan rekonvensi? Namun karena sulitnya akses komunikasi dengan Yasmin, akhirnya membuat Adit dengan bulat melayangkan gugatan tersebut demi hak asuh anak ada di tangannya. Sampai dengan hari ini, tanggal 23 Juli 2024, Yasmin belum ada titik temu dengan kita antara Yasmin dengan pihak Aditya Zoni. Belum ada kesepakatan mengenai terjadi pembicaraan, cuman sampai dengan hari ini tadi jam 12 kita tunggu kabar. Malah dari pagi sampai siang Yasmin nggak bisa dikontak ya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk lanjut rekonvensi mengenai hak asuh anak. Itu doang yang saya punya sekarang, Mbak. Nggak ada lagi siapa-siapa. Bapak saya nggak ada, ibu saya nggak ada, abang saya lagi di penjara. Jadi saya nggak punya siapa-siapa lagi selain anak saya gitu loh. Saya tinggal sendirian. Jadi ya saya berharap sekali saya bisa mendapatkan Zen supaya seenggaknya hidup saya berwarna lagi gitu. Pokoknya yang terbaik aja, dan kayak aku bilang juga kemarin, aku sama sekali tidak membatasin dia buat ketemu anak gitu. Kalau mau ketemu aku juga nggak masalah, karena kita hubungannya baik-baik aja. Kekhawatiran Adit terhadap anaknya cukup beralasan.
Apalagi Yasmin yang merupakan warga negara Malaysia yang membuat Adit dibuat galau jika anak satu-satunya itu bakal dibawa ke negara kelahiran Yasmin. Apalagi belum resmi bercerai saja, Adit kabarnya sulit menemui sang buah hati. Tentu saja kesulitan serta jarak itulah yang membuat Adit melayangkan gugatan rekonvensi terhadap Yasmin. Jadi mungkin di satu sisi ini juga keberatan apabila anak dibawa ke Malaysia untuk pindah ke Malaysia. Dan Yasmin menginginkan bebas untuk membawa anak tersebut kemanapun, kapanpun bebas. Itu kita keberatan juga di situ. Jadi ada poin-poin yang kita perdebatkan di situlah. Anak yang menguatkan gitu loh. Jadi ya seperti itulah ya. Kehidupan yang kita jalanin nggak selamanya enak gitu. Kadang-kadang ada di bawah, kadang-kadang ada di atas gitu. Mudah-mudahan ya harapan ya anak ya Bang ya. Insya Allah mudah-mudahan kita akan. Lantas benarkah salah satu musabab Yasmin menggugat cerai lantaran Adit tengah dililit masalah ekonomi? Dan benarkah selain masalah ekonomi, Yasmin juga tak merestui jika Adit terlibat dalam politik praktis? Kayak aku bilang ya dari kemarin ya, aku juga gak bisa bagi statement soal itu karena itu pasti bakal menjelekkan dan aku tidak mau hal itu terjadi gitu. Kita emang udah sering cekcokan gitu kan, dan itu sangat-sangat gak sehat ya dalam rumah tangga dan untuk anak juga. Jadi daripada kita cekcokan kayak gitu sampai anak kita lihat kita berantem terus, itu mending ya udah kita pisah gitu. Kita berbeda. Jadi untuk meneruskan kayaknya akan berat di kemudian hari gitu loh. Jadi alangkah baiknya lebih cepat untuk ambil keputusan seperti ini. Sementara itu, jelang resepsi pernikahan, pasangan Thorik Halilintar dan Alia Mas Said mengajak keluarga untuk melakukan tes food di sebuah hotel yang akan menjadi tempat resepsi pernikahan mereka. Sambil menunggu Alia dan keluarganya datang, Thorik pun menyempatkan untuk melihat beberapa menu yang nantinya akan dihidangkan di pernikahannya nanti. Jadi hari ini kita bakal food tasting, ini adalah hal yang paling aku suka. Food tasting. We get to eat beberapa food di sini. Tapi yang serunya hari ini tuh ada dua keluarga. Ada aku, Bang Atta, dan ada Ibu, Aal. Hai. Welcome. Chef. Halo. Aku ngeliat lagi agak Bingung, lupa. salah tidur soalnya. Aduh, kalau makan makanan Belum gini makan aku kan? suka. Belum makan? Belum, alhamdulillah belum. Aku puasa dari semalam. Jadi aku menyediakan tempat di perutku yang indah ini untuk dihinggapi makanan-makanan enak. Jadi kita hari ini tuh food tasting tuh adalah memilih makanan terbaik untuk acara kita nanti. Kan ibaratnya itu kita menjamu para tamu yang datang dengan, kalau dari kecil tuh aku diajarin sama bokap aku tuh adalah ketika ada tamu datang semua yang di kulkas harus dikeluarin yang terenak karena membawa berkah. Betul? Betul. Lihat. Kalau ini snacknya ya? Appetizer. Ini appetizernya. Appetizernya. Pokoknya udah requestan Thorik Aal harus mulai dari yang fresh semuanya, yang first quality semua. Tuh. Ayam, salmon, tuna. Ini dessert. Ini dessertnya. Wah, nggak sabar guys. Kalau makanan gitu tuh semangat tau. Ya, setelah Alia dan Reza Artamevia serta Atta Halilintar datang, mereka pun langsung mencicipi beberapa menu mulai dari hidangan utama hingga appetizer. Sate lilit ya? Ini kan si sereal prawn. Ini itunya bang, ini appetizernya. Aku makan aja ya. Iya. Bang Atta akan komentator, dia punya makan. Bener-bener enak nih. Bu, kita tahun depan insya Allah ya Bu ya. Amin. Yuk. Sama-sama ya. Iya. Katanya Bang Atta juga tahun depan mau lagi. Amin. Lu nggak inget bang makanan dulu apa? Aku masih inget loh, ini bebek ada waktu itu. Daging juga. Tapi menurutku paling enak ini, enak banget, lembut, kenyal. Itu apa bang? Itu daging apa? Lu pasti tahu kan?
Udah ke main course langsung. Ini kan kita Kode-kode kan gak pakai bahasa basi nyari nasi sama ayam. Iya, cari nasi langsung. Tapi yang sehat yang kayak begitu, makan sayur dulu. Jadi perutnya itu dialasin dulu. Sehat kayak gitu. Buah duluan mestinya. Nah, nomor 1 Harusnya buah duluan. Udah tadi di rumah. Kalau aku nih, Maksudnya dari dulu nggak pernah bener sih aku. Sambil menikmati beberapa menu, mereka pun terlihat berbincang-bincang hangat. Keharmonisan dua keluarga ini begitu terasa. Brokoli gimana brokoli? Suka. Wok fried, prawn. Aku suka. Menurut aku kurang gurih aja tadi. Ya kurang tasty. Ya. Terus kayaknya enaknya lebih tipis lagi gitu deh. Mungkin karena tadi lebih tebel gitu jadi kayak capek. Iya. Dan sambil digerakin yang sakitnya. Digerakin terus ini gini sambil yang sakit di situnya. Ibu nggak mau buka klinik, Bu? Nanti lebih laku itu daripada nyanyi. Jujur enak banget lagi. Sama halnya dengan Thorik dan Alia yang tengah berbahagia jelang pernikahan, teka-teki terkait asmara Al-Ghazali dan Alisa Dagwi semakin terkuat. Jika sebelumnya baik Al maupun Alisa seolah masih enggan menanggapi kabar terkait hubungan asmara mereka yang kembali terjalin pasca putus meski keduanya beberapa kali kepergok mesra di hadapan publik, namun kini Al dengan terang-terang mengumumkan jika mereka memang sudah resmi kembali bersama. Dalam akun Instagramnya, Al memposting video kemesraannya bersama Alisa dengan caption, "There are some things in life we can't control. Our love is one of them." Yay, date night with Foxstar. Siapa nih? Siapa tuh? Hah? Siapa? Siapa nih? Ada siapa yang tahu? Ya udah ya. Oke. Postingan Al rupanya menuai beragam komentar dari warganet. Para fans Al dan Alisa seolah begitu senang jika idolanya kembali bersama dan berharap jika hubungan Al dan Alisa akan berakhir di pelaminan. Seperti yang diungkap Al, jika tak ada yang bisa dikontrol oleh manusia, termasuk cinta kita adalah salah satunya. Ya, cinta Al terhadap Alisa seolah tak pernah surut meski hubungan mereka sudah kandas beberapa tahun silam. Meski Al sempat mencoba mencari pengganti Alisa, bahkan putra sulung Ahmad Dhani dan Maya Estianty ini sempat dikabarkan dekat dengan Laura Moon, namun tetap saja bagi Al orang lama adalah pemenangnya. Lantas benarkah Alisa merupakan jawaban dari doa-doanya selama ini? Kalau nggak setia kadang tahun pacaran nih. Setia sih, aku tuh pacaran rata-rata lama sih, kayak paling cepet itu setahun setengah kan. Kisah asmara Al dan Alisa memang sempat membuat baper netizen. Hubungan keduanya pun memang tak berjalan mulus. Beberapa kali Al dan Alisa sempat memilih berpisah, namun tak lama berselang keduanya kembali bersama. Lantas akankah kali ini cinta Al dan Alisa akan berakhir di pelaminan? Bunda suruh istiqoroh dulu nak, supaya bener nggak ini jodohnya ya gitu kan. Udah dijawab sama Allah, ya udah yang terbaik. Tipenya yang penting penyayang, pengertian, terus nggak bikin repot, yang repot-repotin, nggak ngorok-ngorokin, dan apa adanya aja. Aku sih emang goalsnya tuh kayak pengen punya anak cepet aja sih. Kayak aku, ayah kan juga ber-25 juga, jadi misalkan ayahku, kita anaknya umur 10 tahun masih bisa main bareng. Goalsnya 25, cuman yang lain biar Tuhan yang atur. Pemirsa, penumpang komuter lain dibuat panik dengan seorang penumpang wanita yang diduga mengalami kesurupan. Dalam sebuah video yang beredar di jagat maya, seorang wanita muda berhijab nampak tersenyum-senyum dan tiba-tiba menangis. Sontak saja tingkah laku wanita ini membuat penumpang di sebelahnya panik dan bingung.
saja, melihat kondisi wanita muda yang diduga mengalami kesurupan, penumpang pun memanggil petugas untuk menenangkan penumpang tersebut. Video wanita yang diduga mengalami kesurupan rupanya menuai kontroversi. Sebagian netizen menuding wanita tersebut hanya mencari perhatian alias caper, namun ada yang pula yang merasa kasihan dengan wanita tersebut. Kalau menurut aku ya, dimanapun berada, memang seharusnya kita tuh selalu waspada. Mau itu di outdoor ataupun di indoor sekalipun. Jadi kejadian di kereta ini, ya mungkin ada kan orang tuh yang memang ini sih percaya nggak percaya ya, tapi kan memang di timur ini kan banyak orang yang percaya dan banyak sekali kejadian-kejadian aneh-aneh seperti misalnya orang kesurupan, misalnya aku jadi orang yang ada di di sebelah orang kesurupan itu, yang mungkin aku ngambil tindakan gitu. Ditanya kenapa dia yang kena, kemungkinan dia lagi banyak pikiran. Jangan lupa berdoa ya, jadi sebanyak apapun beban pikiran jangan ngelamun. Viral, seorang wali murid Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah didatangi anggota organisasi masyarakat pemuda Pancasila usai mengadukan dugaan praktik pungutan tidak resmi di SD negeri setempat. Keluhan ihwal adanya dugaan pungli itu disampaikan kepada Sugiono, seorang aktivis LSM, hingga akhirnya dilaporkan kepada Polres Kebumen. Sontak saja aksi Sugiono itu pun memantik amarah Ormas PP tersebut yang sejatinya tak ada kaitan dengan pihak SD negeri tersebut. Dampak dari laporan ini, rumah orang tua murid tersebut didatangi pria yang bernama Supono yang menjabat sebagai kepala desa Menganti sekaligus sebagai ketua Ormas PP setempat beserta anggotanya. Dalam video tersebut, tampak aktivis LSM Sugiono mendapat tekanan dari Supono sambil berdiri dan bertolak pinggang. Supono mendesak orang tua murid mencabut laporannya ke polisi. Sayangnya Sugiono enggan mentaati hingga Supono naik pitam. Sering kamu bikin masalah. Apa? Butuh ngasih tak pusing aja. Masalahnya apa? Kalau masih bisa dirembuk lah, aja main. Saya seperti itu. Kalau masih bisa dirembuk. Dan saya sampai kapanpun tidak akan mencabut laporan itu. Oke, itu? Ya, oke. Kalau nggak mau cabut? Ya, saya akan mencabut. Oke, nanti besok pagi kamu harus keluar dari Menganti. Karena kamu sudah bikin kisruh. Jenengan mau backup sekolahan atau gimana? Ya, saya backup sekolahan. Jenengan backup sekolahan? Ya. Siapa namanya jenengan? Ini nama saya. Oh, Supono. Menurut saya ini harus diselidiki dulu. Apakah benar-benar yang mengintimidasi ini adalah orang dari kelompok ormas tertentu atau memang hanya oknum yang mengatasnamakan ormas. Karena sikap kerasnya tak mau mencabut laporan, sang kepala desa itu dengan lantangnya meminta wali murid tersebut untuk angkat kaki dari desa Menganti. Tentu saja sikap arogan ormas tersebut menuai kritikan bahkan hujatan dari warganet. Ya, pungli gitu emang meresahkan nggak sih? Kalau misalkan ada yang sampai speak up gara-gara pungli, menurut saya ya harus dikasih sorotan deh, supaya tidak terjadi pungli-pungli lainnya. Yang menurut saya itu tindakan yang tidak wajar dan tidak benar yang dilakukan pemuda Pancasila, yang harusnya mereka organisasi itu bisa menjadi role model, tapi sekarang ini sudah menjadi momok, ketakutan, dan seringnya viral yang menyebabkan warga ini tidak percaya. Saya melihat pemerintah harus segera menindak tegas. Namun anehnya, usai video tersebut viral di jejaring maya, orang tua murid yang melaporkan adanya dugaan pungli tersebut secara tiba-tiba mengapresiasi tindakan ormas tersebut. Bahkan wali murid tersebut mengaku jika adanya ormas PP itu keluarganya merasa aman dan nyaman. Selain itu, wali murid tersebut juga mengaku jika dirinya tak ada niatan untuk melaporkan adanya dugaan pungli ke pihak berwajib. Namun sayangnya, warganet tak 100% percaya dengan ucapan wali murid tersebut. Warganet menduga jika wali murid dan keluarganya mendapat ancaman dari oknum PP yang juga menjabat sebagai kepala desa tersebut. Hadirnya saya di sini, berdirinya saya di sini ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Jatimulyo, Bapak Kepala Desa Menganti, dan pemuda Pancasila bahwasanya sudah membantu saya, sudah melindungi keluarga saya
atas permasalahan yang saya alami dengan keterkaitan pemberian kuota saya kepada salah satu LSM yang akhirnya berbuntut kepada laporan ke pihak berwajib yang sebenarnya itu tidak saya inginkan dan tidak ada niatan sedikit pun dalam hati saya untuk melaporkan sebuah sekolah. Di tempat terpisah, sidang perdana perceraian antara Kimberly Ryder dan Edward Akbar di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan agenda mediasi berhasil dihelat. Sayangnya sidang mediasi itu tak menemui titik temu alias gagal. Kim, biasa Kimberly Ryder disapa, tetap kekeh pada pendiriannya untuk mengakhiri biduk rumah tangganya dengan Edward. Lantas benarkah penolakan Kim tersebut lantaran Edward sudah menolaknya sebanyak 3 kali? Sebenarnya itu sudah talak 3 ya dari Edward, jadi memang sudah tidak bisa rujuk lagi. Tapi balik lagi tergantung dengan keputusan hakim nantinya. Terus jadi next mediasi itu tinggal ngomongin tentang anak bagaimana ke depannya. Ini disayangkan, saya kaget tiba-tiba ada gugatan ini. Kalau yang lain-lain, karena di laporan tanggung jawab saya gitu. Jadi saya minta bahwa tolong diberitakan dengan baik yang jujur. Itu aja sih. Itu aja sih. Karena kasihan anak-anak. Ya makanya apa ya? Sebagai laki-laki harus menjaga apa yang diomongin, ya menjaga lisan. Dan memang harus dipertanggungjawabkan aja yang sudah diomongin. Meski sudah 3 kali melayangkan talak Kim, namun Edward tak ingin pisah dari wanita yang telah memberinya 2 orang anak tersebut. Apalagi kabar burung yang selama ini berseliweran jika Edward telah bermain api dengan wanita idaman lain seperti yang dituduhkan oleh mertuanya Irvina Zainal di sosial media. Lantas seperti apa tanggapan Edward soal dugaan isu tersebut? Yang saya sampaikan sebelumnya bahwa niatan saya rujuk demi anak-anak. Saya akan stick sama itu untuk Raden Starayat Akbar dan Aisyah Munayat Akbar. Karena sejatinya ini untuk tumbuh kembang mereka. Dan bismillah. Jadi saya harus bilang saya menunggu dia dari Inggris sampai saat ini itu saya tidak pernah mendua ataupun berselingkuh. Itu aja, karena saya mendedikasikan hidup saya untuk keluarga. Doain dibalik ke kesulitan dan kemudahan. Belum usai soal perceraian, Edward juga dilaporkan Kim terkait dugaan penggelapan kendaraan roda 4. Lantas seperti apa tanggapan Edward ihwal laporan tersebut? Benarkah karena dugaan penggelapan tersebut, Kim harus rela datang ke pengadilan menggunakan taksi? Atas nama Kim, mobil itu atas nama Kim, secara STNK, BPKB atas nama Kim. Gitu. Sekarang mobilnya nggak ada nih, lihat sendiri, kemana-mana Kim tidak membawa mobil. Itu masih dalam proses, jadi kita juga belum bisa komentar gimana-gimana juga sih. Dan saya menyatakan, ini pernyataan yang paling penting ya, saya juga banyak kehilangan dengan gugatan yang lain itu ada, ya tahu sendirilah ya. Pemirsa, aksi buang sampah di depan kantor pejabat kembali terjadi lagi. Jika November tahun lalu petugas kebersihan nekat menuang sampah dalam truk di depan kantor Bupati Seram bagian Barat karena tidak digaji 6 bulan, Selasa lalu, warga Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat buang sampah bertruk-truk di depan kantor Bupati Sintang dan di depan kantor DPRD Kabupaten Sintang.
sama sekali belum ada solusi dari pemerintah. Bentuk hari ini kami lakukan pembuangan sampah ke kantor bupati ini sebagai bentuk protes kami terhadap pemerintah daerah kabupaten supaya sampah yang ada di Kabupaten Sintang ini segera ditangani dengan cepat. Jadi kalau ini tidak ditanggapi, besok pagi kami angkut paling tidak 5-6 buah sampah yang ada di Sintang akan kami angkut semua, akan kami tumpuk. Aksi itu bermula dari kegeraman warga Sintang lantaran di setiap sudut banyak sampah berserakan yang tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah setempat. Tak mau kota Kabupaten Sintang menjadi kota sampah, warga sekitar pun kompak melakukan aksi yang membuat aparat setempat malu dan kewalahan. Pemerintah lempar tanggung jawab, mengatakan bahwa masyarakat tidak membuang sampah pada tempatnya, tidak taat cara membuang sampah. Faktanya, sejak 2021, TPS yang ada itu ditutup warga karena tidak diurus, sampah menumpuk di mana-mana, pencemaran di mana-mana. Bukannya mencontohkan hal baik, aparat Bupati dan DPRD Sintang justru tak memberi teladan kepada warganya. Walhasil mereka menuai badai dari angin yang mereka tebar. Sebagian warganet pun setuju dengan tindakan warga Sintang agar memberikan efek jera kepada aparat yang gabut tanpa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Jadi kalau menurut saya, bupati, anggota dewan, maaf, mereka bukan raja, mereka itu pelayan rakyat, digaji sama rakyat, sudah seharusnya tugasnya melindungi, mengayomi rakyatnya. Sebenarnya ini kayak akumulasi ya, masalah-masalah akumulasi, dan ini bukan masalah baru tentang sampah, dan ini udah disuarakan dari tahunan, bahkan ada kelompok swaka masyarakat yang membersihkan sampah dari satu pulau ke pulau yang lain dan sebagainya. Sebenarnya kan itu sindiran ya untuk pemerintah gitu, kayak ayo dong ngapain dong gitu. Tapi again, pemerintah juga nggak bisa jalan sendiri. Sikap tegas Abizar Al-Ghifari terhadap netizen yang telah menghina almarhum ayahnya dipuji warganet. Kemarin Abizar melaporkan pemilik akun @projecthunter A yang cuitannya dianggap melecehkan martabat almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ayahnya serta membuat adik-adiknya kena mental. Gara-gara netizen membandingkan kematian Dali Wasing atau Papa Dali, suami Jennifer Koppen yang meninggal karena kecelakaan tunggal saat menunggangi moge seperti halnya UJ, tiba-tiba akun @projecthunter menyebut anak-anak UJ tumbuh tanpa ayah atau fatherless. Parahnya lagi setelah menulis kalimat, kalau saya jadi anaknya sih bakal dendam kesumat sampai gede, akun @projecthunter menyerang almarhum UJ dengan kata-kata yang lebih kasar. Kita datang ke Polda ini buat bikin laporan ya Bang ya. Bikin laporan terkait yang di Instagram itu yang lagi rame dengan akun Twitter bernama Project Hunter. Melaporkan dan lebih dalam lagi untuk orang tersebut, karena yang kita inginkan adalah semua ini berjalan baik aja dan orang tersebut bertemu dengan kita. Kita serahin semua lagi ke pihak kepolisian, biar pihak kepolisian yang menyelesaikan. Cuitan akun @projecthunter itu tak cuma tidak patut dilontarkan kepada ustadz karismatik yang sampai saat ini masih memiliki ribuan jamaah fanatik, tapi juga menyinggung harga diri keluarga besar UJ. Sebagian jamaah UJ pun mendesak agar Abizar memberikan efek jera kepada pemilik akun @projecthunter itu. Tak heran meski pemilik akun itu sudah meminta maaf kepada Abizar, anak kedua almarhum UJ dan Umi Pipit Dian Irawati itu tetap ingin bertemu langsung di kantor polisi dengan pihak yang telah menghina sikap ayahnya semasa hidup itu. Sebenarnya bukan belum puas ya, gimana ya, permintaan maaf cuma dari sosial media menurut gue tuh kayak kurang etis aja sih. Lu udah bisa ngata-ngatain orang, ngolok-ngolok orang dengan mengolok-olok keluarga, tapi lu nggak berminta maaf secara langsung, menurut gue nggak etis aja gitu. Nah, jadi makanya gue lakukan ini ya biar kita bisa ketemu. Tantangan Abizar untuk bertemu secara langsung ditolak mentah-mentah oleh pemilik akun @projecthunter itu. Yang membuat Abizar dan warganet auto berang setelah menghina almarhum UJ, akun projecthunter terang-terangan mengaku dirinya pengecut. Untuk ajakan ke Jakarta, jujur saya tidak bisa menyanggupi karena selain pengecut, saya juga tidak ingin ibu dan adik saya terkena masalah karena kebodohan saya. Jawaban akun projecthunter membuat Abizar semakin berang. Pasalnya, ia dengan mudahnya mengaku pengecut dan seolah ingin memanfaatkan kondisi ibu dan adiknya untuk mendapatkan simpati dari Abizar.
Terpampang nyata kalau pemilik akun @projecthunter justru yang egois karena hanya memikirkan mental ibu dan adiknya, tapi tidak memikirkan mental ibu dan adik-adik Abizar. Saat ini Ayla Azura mogok sekolah lantaran takut diejek teman-temannya. Sebenarnya gini ya, mungkin dari kemarin gue akhirnya udah coba untuk melupakan kasus itulah, masalah itu, karena menurut gue kayak ya udahlah mau gimana juga gitu loh. Tapi karena gue denger dari bude gue sendiri kalau ternyata adik gue Ayla itu dia sampai ya mentalnya kena lah, mungkin sampai nangis, nggak nangis harian, ya nggak bisa tidur, nggak makan, sampai nggak mau sekolah juga. Dan itu menurut gue cukup mengganggu gue karena akhirnya mengganggu kedamaian di rumah. Perlahan demi perlahan pun kita juga akan mempelajari gitu loh. Misalnya kita juga mencari cara apa aja yang gimana caranya biar kita bisa ngembalikan ya secara psikolognya adik dari pihak tersebut. Lalu benarkah jika laporannya sudah naik ke tingkat sidik dan pemilik akun @projecthunter sudah dijadikan sebagai tersangka? Abizar berharap polisi melakukan penjemputan paksa. Ya, itu mungkin hak kepolisian ya. Kita belum punya hak untuk ngomong, ntar kita lihat dari pihak kepolisian. Belum seminggu bercerai, musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji Manji kembali mencetak sensasi. Mantan suami Wina Natalia itu mengaku siap melakukan vasektomi untuk memenuhi permintaan anaknya. Vasektomi yang merupakan prosedur pembedahan yang dilakukan untuk membuat pria mandul secara permanen itu rela dilakukan Anji karena janjinya kepada Saga Omar Nagata, anak sulungnya bersama Wina. Mengapa Anji bisa berjanji demikian pada Saga? Dijelaskan Anji saat tampil di podcast Deddy Corbuzier. Pokoknya cuma bilang, gak apa-apa, tapi aku pengen 2 hal, kata dia. Yang pertama pokoknya jangan berubah gitu kondisi di rumah. Dan itu sangat bisa tertolong. Sangat bisa tertolong karena rumahnya tetap satu itu. Satu, dan gue tinggal dekat situ dan mereka sudah terbiasa dengan ketidakhadiran gue karena gue sering keluar kota. Dan yang kedua dia minta satu hal. Manji jangan punya anak lagi. Oh wow. Gitu. Jadi anak lu minta lu gak boleh punya anak. Ya, Manji jangan punya anak lagi. Kenapa? Dan itu di depan ibunya, di depan kakak-kakaknya. I think I can understand. You will keep your promise? I think so. Dan kayaknya gue akan melakukan sebuah hal. Oke. Untuk itu. Lu mau bikin proses pemandulan? Tunggu, kalau pemandulan tuh bahasanya tuh, iya kan? Konotasinya tuh ini mas. Iya, tapi konotasinya, iya. Vasektomi. Aku nggak pengen Manji punya anak lagi, punya adik lagi selain aku dan Dede. Yeah. Dede perlu dijagain juga. Anji merasa sudah cukup punya keturunan karena dari hubungannya dengan Sheila Marcia, ia juga sudah punya anak perempuan yang kini berusia 15 tahun. Jika Anji berniat vasektomi, sudah barang tentu Anji masih berniat membangun rumah tangga baru, namun tak mengharapkan keturunan pada pernikahannya kelak. Ya artinya, lu mau kawin sama janda ya? Ini ngarahnya gitu ya. Jago juga lo ya. Nggak ada Ji. Ya terus lu mau gimana? Lu mau gua ngomong selingkuh gitu? Enggak, ya orang enggak. Ya gua bertanya meyakinkan. Ini nggak direkam ini. Gua bukan persoalan gua itu pengen sama orang lain mas. Bukan itu. Banyak hal.